Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ustadzah Santi Nurhayati selaku Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2, yang kami hormati Ibu narasumber kita, Ibu Erna Kusumawati, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita di meeting room Google Meet ini. Yang kami hormati Ayah Dodi Prestiantoro yang sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membuat kita silaturahim ya, dan menimba ilmu pada pagi hari ini. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di meeting room Google Meet ini dalam rangka parenting class SDIT Harapan Bunda 2 dengan tema Panduan Gizi Seimbang untuk Menjaga Imunitas Keluarga Pandemi. Ayah bunda semua, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita awali acara parenting class ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran akan dibacakan oleh Ananda Azza Altamis, siswa SDIT Harapan Bunda level 3 yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 170. Ya, kami persilahkan Ananda Azza Altamis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus.
Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Aku di luar lewatnya sampai ke dalam. Speakernya Mas Azza. Speakernya sepertinya belum nyala Mas Azza, kepencet mungkin. Coba saya speakernya dibuka lagi. Artinya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Subhanallah, Mas Azza, bacaannya lancar, makhorijul hurufnya bagus, ya suaranya juga bagus, lancar, alhamdulillah. Semoga menjadi anak soleh, Mas Azza. Ayah bunda semua, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Komite SDIT Harapan Bunda. Yang terhormat, Ayah Dodi Prestiantoro dari level 4, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Uus untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Shanti Nur Hayati sebagai Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Kemudian yang terhormat Ibu Erna Kusumawati sebagai pembicara kita untuk pagi hari ini di acara parenting. Dan juga yang terhormat untuk semua ayah bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di acara ini, kami ucapkan terima kasih sekali. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal dari saya yang mewakili juga untuk komite sekolah untuk seluruh level 1 ya, terutama untuk komite juga ya, dan juga level 2 yang selama 2 tahun ini kita belum pernah bertatap muka secara langsung karena kondisi ya. Tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap bisa bersilaturahmi. Baik melalui media ini insya Allah kita bisa belajar bersama, kita bisa menimba ilmu dan
menambah informasi yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Erna Kusumawati. Saya berharap untuk ayah bunda bisa bergabung sampai tuntas nanti, sampai acara selesai ya, karena insya Allah temanya sangat menarik sekali ya, dan sangat tepat di era pandemi ini. Demikian, tidak panjang lebar untuk sambutan dari kami. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ayah Dodi. Sambutan berikutnya dari Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto, yang terhormat Ustazah Santi Nurhayati, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Bunda Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdada imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan keimanan, kemudian kenikmatan kesempatan dan kesehatan. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang merindukan syafaat beliau di yaumil akhir. Yang saya hormati jajaran pengurus Komite SDIT Harapan Bunda 2, yang saya hormati Ibu narasumber kita pagi hari ini, Bu Erna Kusumawati, SKM MSI. Selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SDIT Harapan Bunda 2. Kebetulan Bu Erna ini satu perumahan dengan saya ya. Alhamdulillah dipertemukan di forum ini ya. Kemudian yang saya hormati Pak Asatidz SDIT Harapan Bunda 2 yang saat ini sudah bergabung di forum ini, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, senantiasa saya doakan adalah seluruh wali murid SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Ayah bunda yang saya cintai dan semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada panitia pada kesempatan pagi hari ini. Adalah salah satu jadwal parenting kita dan bentuk sinergi antara sekolah dengan komite yang secara bergantian mengadakan parenting. Jadi insya Allah ini akan rutin dilaksanakan dengan penanggung jawab atau PJ yang bergantian antara sekolah dengan komite. Terima kasih kepada Pak Dodi yang mewakili komite sekolah beserta jajaran pengurus. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada pengurus komite kelas yang baru terbentuk. Semoga bisa bersinergi, bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua, keluarga besar SDIT Harapan Bunda 2. Ayah bunda yang saya cintai, tujuan diadakannya parenting pada pagi hari ini, kalau saya tidak keliru ya, karena ini semua disiapkan ya, oleh komite. Tema pada pagi hari ini sangat bagus ya, karena untuk masa pandemi kita yang kita siapkan adalah iman dan ilmu ya. Iman agar kita senantiasa tetap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, tetap bertawakal ya, tidak mengeluh dan tetap tangguh ya, dengan kondisi apapun yang Allah siapkan untuk kita. Jadi ucapan alhamdulillah ala kulli hal itu senantiasa kita lisankan, kita lakukan, walaupun kondisi era pandemi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, tidak mengurangi apapun kecintaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, bekal kita itu adalah ilmu. Alhamdulillah hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru tentang gizi. Saya yakin semua orang tua membutuhkan ya, karena tidak semua orang tua paham tentang ilmu gizi ya. Agar apa? Agar kita tidak mudah menerima informasi-informasi hoax ya. Kita tidak mudah hobi, tidak mudah grogi gitu ya dengan hal-hal yang mungkin mengiringi dampak pandemi ya. Biasanya kita
butuh informasi yang valid ya, dan ini adalah salah satu forum yang saya rasa sangat signifikan dengan kondisi sekarang ini. Kemudian parenting pada pagi hari ini, ibu dan ayah bunda semuanya, sebagai bentuk ikhtiar kita memaksimalkan ikhtiar setelah kita bertawakal, maka kita tetap berikhtiar, karena seandainya pun kita terpapar dan sebagainya, kita sudah mencoba menguatkan iman kita dengan tetap bertawakal, dan ikhtiar kita tetap kita maksimalkan. Prokes, ilmu, kemudian menyiapkan seluruh anggota keluarga kita dengan imunitas yang bagus, ya, dengan gizi yang bagus, dan ini insya Allah akan kita dapatkan pada pagi hari ini, ilmu dari Bu Erna Kusumawati. Itu saja dari saya. Selamat mengikuti parenting. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekhilafan. Akhirul qauli wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Santi. Ayah bunda yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yakni parenting, dengan narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Erna Kusumawati, SKM MSI, dengan tema yang sangat luar biasa. Kita butuhkan ini informasi dan ilmunya, yaitu panduan gizi seimbang untuk menjaga imunitas keluarga di era pandemi. Sebelum Ibu Erma menyampaikan atau memaparkan materinya, terlebih dahulu saya bacakan dulu kurikulum vitae supaya ayah bunda bisa lebih mengenal beliau ya. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, tak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka kenalan gitu ya. Oke, nama lengkap beliau Erna Kusumawati, SKM MSI. Tugas kantor beliau, tugas utamanya di rumah ya bunda ya, tugas di kantor, di luar rumah beliau diamanati sebagai dosen ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman dia bunda ya. Kemudian kalau pendidikan beliau alumni dari S1 FKM Universitas Diponegoro, lulus tahun 1999, kemudian S2 Magister Gizi Masyarakat Undip juga tahun 2007. Moto beliau, senantiasa belajar menjadi orang baik dan bermanfaat. Subhanallah ya, motonya luar biasa. Itu perkenalan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal lain yang ingin ayah bunda tanyakan atau ingin disampaikan nanti di sesi dialog ya, atau perkenalan yang lain dari narasumber kita Ibu Erna, barangkali yang mau ditambahkan juga kami persilakan. Barangkali ayah bunda nih pasti nih pengen banget tahu nomor HP-nya, kalau berkenan nih mau nanti tanya-tanya terus mau masak apa hari ini, gizinya udah seimbang belum gitu ya. Tanya-tanya lagi. Oke, bunda, sepenuhnya saya waktu saya berikan kepada narasumber kita, tapi sebelumnya saya punya pantun ini ya. Ke pasar Legi beli tomat dibungkus dengan rapat. Mari ikut acara dengan semangat supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Sepenuhnya saya berikan terima kasih terlebih dahulu. Saya persilakan Ibu Erna Kusumawati untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Mohon maaf suara saya terdengar belum Bu? Ya sudah bagus. Mohon maaf kalau nanti seandainya ada kendala mohon disampaikan gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sharing ilmu dengan keluarga besar SDIT Harapan Bunda. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah Ustazah Santi Nurhayati, ternyata tetangga. Dan setiap hari saya melewati rumah beliau gitu ya. Kemudian kepada Ketua Komite Ayah Dodi,
serta penghubung yang menghubungi saya kebetulan Mbak Reni ya, Bu Reni. Kemudian ayah bunda yang berbahagia dan sehat semua. Pada kesempatan hari ini mungkin kita hanya sharing saja ya, sharing ilmu yang kebetulan saya sedikit lebih dulu belajar gizi mungkin ya, mungkin karena di sini Ustazah Uswatun ternyata banyak sekali teman-teman dari Unsud juga wali muridnya. Iya, Daid, ini kayak saya reuni dengan beberapa teman ya. Di sini saya sharing aja karena saya yakin ayah, terutama bunda ya, terutama bunda-bunda di sini setiap hari selalu berpikir hari ini mau masak apa, gitu ya Bu. Sebelum tidur mesti yang ada di kulkas apa, kemudian besok masak apa ya, gitu. Untuk ayah atau bunda yang kebetulan punya aktivitas di luar rumah, walaupun di masa pandemi kerja di rumah, tetapi tetap mikir ya Bu ya, masak apa, kemudian nanti nyuruh mbaknya atau pesen di mana gitu. Oke, saya mulai saja. Mungkin saya mungkin banyak teori, mohon maaf karena kebetulan kerjaannya ngajar, jadi mungkin nanti ini sedikit aja kita sharing. Saya gabungkan materi saya dari pengalaman saya dan beberapa panduan dari Kementerian Kesehatan ya Ibu, karena kita di masa pandemi ada beberapa panduan yang diarahkan atau yang diberikan dari Kementerian Kesehatan. Mungkin Bapak Ibu atau Ayah Bunda sudah sering sekali mendengar begitu. Nah, kemudian kalau ada yang ada WA atau monggo saya di 0813 288 63042. Kalau seandainya nanti ada yang perlu ditanyakan melalui WA, saya persilahkan. Kemudian saya juga ada di Instagram juga, Erna Kusmawati, cari aja Bu di sana. Gitu. Kebetulan saya dosen di Ilmu Gizi Fikes Unsud. Kiki, ayo diapain? Sebelum kita membahas tentang lebih jauh gimana sih memberikan atau menerapkan gizi seimbang di keluarga, kita pahami dulu, kita tengok dulu apakah keluarga kita sudah sehat, apakah gizinya sudah seimbang, begitu. Walaupun saya semua di rumah saya sedikit agak kegeser ke kanan Bu untuk timbangannya, mungkin jangan ditiru ya Bu. Di sini masalah gizi pada anak-anak itu ada juga yang kekurangan gizi. Saya yakin teman-teman atau anak putra-putri dari ayah bunda di sini sehat semua ya, tidak ada yang gizi kurang atau gizi lebih gitu ya. Untuk panduan gimana Bu saya gizi anak saya baik atau tidak, kalau di masa balita dulu kita sering pakai KMS ya Bu, tapi karena ayah bunda di sini anaknya kelas 1 sampai kelas 4, mungkin kita bisa ada Bu Cakram Gizi atau beberapa aplikasi yang ada di Android atau di Google, gimana kita melihat status gizi anak kita. Secara umum kita ketahui bahwa berat badan dan tinggi badan anak kita itu setara dengan standar normal. Kemudian yang saat ini yang kita tidak sadari bahwa anak-anak itu karena sering online ya Bu, ada di rumah, kemudian mungkin kita tidak anak itu kita letih, lesu, kemudian tidak bergairah, itu mungkin juga karena kekurangan atau ada masalah di gizi, baik kekurangan maupun kelebihan. Dan yang menjadi masalah, ini ada juga loh, ada anak kecil yang anemia. Anak-anak yang anemia walaupun data secara nasional masih sangat rendah. Biasanya anak kurang bergairah, letih, lesu gitu ya. Kemudian ada juga yang dengan pandemi, ini anaknya di depan gadget, kemudian di depan laptop, kurang aktivitas ya mungkin. Tetapi kalau anak-anak yang masih SD, itu masih aktivitasnya masih sering berlari-lari dengan temannya, bermain dan sebagainya. Tapi dengan adanya batasan pandemi, kemungkinan ada juga yang nambah berat badannya. Kira-kira baju anak-anak sudah tambah kecil apa masih cukup Bu? Sudah 1,5 tahun lebih kita di rumah saja nih. Ini ada. Jadi masalah juga ya Bu.
Kira-kira anak jadi gemuk, oke, anaknya gemuk sehat, tetapi kita untuk dampak ke depannya perlu kita perhatikan juga. Jadi kebetulan ayah bunda di sini anaknya masih kelas 1 sampai kelas 4 ya, masih sibuk-sibuknya dengan anak-anak. Ini kita pengennya anak-anak kita itu sehat, beraktivitas normal kembali. Dan jika masih masa pandemi anak-anak masih beraktivitas di luar, saya kira tidak masalah asalkan tetap prokes ya Bu, tetap menggunakan masker dan sebagainya. Begitu, karena vaksin untuk anak di bawah 12 tahun di Indonesia belum ada begitu. Kemudian yang menjadi masalah lagi, banyak masalah ya Bu ternyata ya. Di sini kita seringkali dengan adanya pandemi atau sebelumnya juga, itu kita sering mengkonsumsi makanan fast food, apalagi anak-anak sekolah. Ya, mungkin masa-masa beli jajanan kayak gini sangat ngangeni ya Bu ya. Mungkin teman-teman yang anaknya kelas 2, kelas 1 atau kelas 2 belum pernah jajan kayak gini ya, karena pandemi ya. Ini menjadi masalah. Gimana kita menyiasati agar kita tetap mengkonsumsi makanan yang kekinian, tetapi untuk gizinya terjamin, kemudian untuk bahan tambahan makanan dan sebagainya sesuai dengan standar gitu ya. Ini dengan adanya pandemi kita tidak menapik kemungkinan banyak sekali kita menyediakan frozen food di rumah. Sebenarnya frozen food itu kan salah satu upaya untuk diversifikasi pangan, untuk meningkatkan masa keawetan pangan, jadi mudah dikonsumsi, praktis dan sebagainya. Tetapi yang banyak pertanyaan, bagaimana kita mengolahnya, bagaimana menyimpannya makanan itu, kemudian seberapa sering kita mengkonsumsinya. Ya, dan saya yakin ayah bunda di sini sudah menyediakan makanan yang beraneka ragam, terutama di persediaan di kulkas ya atau di rumah, karena dengan pandemi ini mau tidak mau kita harus menyetop makanan ya. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengcombine atau menyediakan makanan. Saya yakin punya Bapak Ibu semua mungkin ada kesulitan menyediakan makan buat anak yang itu saja, dan ibunya sudah pusing setiap pagi masak apa, nunggu tukang becer ya, kalau di Purwokerto itu istilahnya tukang becer yang adanya cuma kangkung, buncis, kemudian kacang panjang, tempe tahu, melok gitu ya Bu, mau dibuat apa gitu ya. Sebenarnya itu kalau kita pintar, kita ada waktu, itu kita bisa mengcombine gitu ya Bu ya. Tetapi ini memang perlu ketelatenan yang cukup tinggi. Gitu. Kemudian masalah gizi itu tidak hanya pada anak balita, ibu hamil, tapi ternyata di semua siklus kehidupan Bu, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, bahkan pada anak sekolah. Di sini sulit, ada beberapa keluarga yang secara umum di Indonesia ada keluarga yang mulai tidak dapat menyediakan makan yang karena masalah ekonomi, akses pangan, pendidikan, pengetahuan yang terbatas, jadi kurang memenuhi. Kemudian ada juga yang bisa ada secara ekonomi ada bisa memilih atau mengakses pangan secara beraneka ragam, akan tetapi kadangkala kebablasan. Kadang kita makan yang itu saja dan bisa atau biasanya yang enak itu kadangkala orang beridentik kalau yang gurih, berlemak ya dan sebagainya itu enak gitu ya Bu, dan banyak yang itu enak dan banyak itu yang menjadi masalah, akan berpengaruh pada kelebihan gizi dan sebagainya gitu. Walaupun ada sekarang istilahnya yang penting kita makan yang banyak yang terhindar dari COVID gitu. Tetapi kalau terhindar dari COVID kita ada bahaya kesehatan yang lain itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan gitu. Kira-kira ibu-ibu kalau kita makan itu untuk apa Bu? Ini ada dua, yang sisi kanan apa yang sisi kiri? Dua-duanya ya. Oke, sebelum saya lanjut, kira-kira yang dikonsumsi ini pertama mencukupi kebutuhan tubuh dulu. Oke. Kira-kira untuk tahu mencukupinya bagaimana Bu? Maaf Ustazah, saya sering diskusi aja nggih Bu, nggih, karena kalau teori ngantuk nanti Bu.
Biasanya kalau kenyang gitu ya, rasa sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya, kalau kita memenuhi kebutuhan gizi, sebenarnya kita kalau ada sunnah Rasul, kalau kita makanlah sebelum kita kenyang banget ya, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Jadi cukup saja. Sebenarnya kalau di gizi kita ada beberapa ini angka ya Bu, berapa kilokalori dan sebagainya. Tapi saya kira untuk parenting hari ini tidak sampai ke sana ya Bu. Yang penting kita mencukupi, dan gimana kita mencukupinya, begitu. Kemudian ada perbedaan ya Bu, kalau yang sedang sakit biasanya kebutuhan gizinya perlu diperhatikan juga. Ya, biasanya kalau orang sakit itu meningkat kebutuhan gizinya, ya dengan peningkatan suhu tubuh, adanya infeksi itu meningkat. Tetapi ada juga yang sakit karena harus mengurangi makan. Misalnya kalau orang DM, orang hipertensi dan sebagainya, jantung dan sebagainya itu harus dikurangi beberapa zat gizi. Ya. Kemudian sebenarnya ini mungkin sering sekali ya dibaca Bapak Ibu semua. Meningkatkan daya tahan tubuh salah satu kunci agar tidak terhindar COVID. Saya yakin mungkin dari peserta ayah bunda di sini ada yang alhamdulillah sehat terus sampai hari ini. Ada juga yang mungkin sudah pernah jadi alumni COVID, dan mungkin ada juga saudara atau tetangga kita yang pernah mengalami COVID. Di sini yang penting kalau dari segi gizi dan kesehatan, kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, cuci tangan dengan air dan mengalir dan sabun, rutinitas olahraga. Ini ya mungkin dari ketiga ini yang lebih sering kita terapkan pada masa pandemi adalah cuci tangan ya. Dengan adanya pandemi ini kita punya terima kasih banyak dengan pandemi, karena dengan itu kita diingatkan kembali bahwa setiap kita beraktivitas harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau bahkan pakai hand sanitizer dan sebagainya. Kemudian makanan yang bergizi seimbang. Kira-kira makanan yang bergizi seimbang itu bagaimana, nggih? Mungkin ada yang bisa sharing atau sudah menerapkan di rumah begitu. Makanan yang gizi seimbang itu bagaimana? Monggo ya Bunda, ada yang mau mencoba untuk menyampaikan pemahamannya atau pandangannya tentang gizi seimbang. Kayaknya belum ada ya Bu, mungkin bisa saya teruskan Bu Ustazah. Monggo silakan. Kira-kira di sini ada gambar ya Bu, di sini ada lauk pauk, buah, makanan pokok dan sayur. Kira-kira Bapak Ayah Bunda di sini kira-kira yang lebih banyak yang mana kalau konsumsi kira-kira? Karbohidrat. Biasanya karbo ya. Karbohidratnya apa? Mungkin tadi Ibu Bunda Evi? Nasi. Iya. Kira-kira saya ingin tanya ini aja. Kalau sudah sarapan, karena saya termasuk yang pendatang ya Bu, karena kebetulan saya asli Wonogiri. Di sini kalau Ibu sudah dahar mendoan dengan kupat, karena kalau saya baru tahu kalau mendoan sama kupat itu salah satu ini sarap di Purwokerto. Kira-kira udah sarapan belum Bu? Sudah. Ya. Kalau ngemil bakwan sama pisang goreng sama teh panas itu sudah sarapan belum? Kalau saya sudah. Sudah. Mungkin Ustazah Romi, saya tanya Ustaz Romi. Belum. Kira-kira kalau pagi-pagi disiapin sama, maaf ya Bu, saya interaktif aja nggih. Disiapin sama istri kopi atau teh, kemudian dikasih roti bakar, itu sudah sarapan belum, Us? Belum. Ketemu nasi ya, Us? Ketemu nasi ya? Kalau di tradisi saya waktu itu, bapak saya ya Bu, kalau makan nasi kuning itu belum sarapan Bu katanya.
harus makan nasi putih, Bu. Harus nasi putih ya, walaupun nasi kuning belum, J. Kemudian misal, kalau mie instan itu sudah sarapan belum, Us? Belum, Bu. Kalau saya Oke, kita tampung ini mewakili orang-orang Indonesia ya. Kemudian kalau kalau di Purwokerto itu budin ya, budin atau mundul ya Bu ya, singkong sama ketela direbus, itu kira-kira sudah sarapan belum? Itu coffee break, Bun. Oh, ada coffee break ya. Nanti coffee breaknya sayangnya buahnya pisang ya Bu ya. Iya. Oke, dan seringkali kita tanpa disadari, mungkin kalau pas tidak pandemi kita sering sekali mengkonsumsi nasi kotak ya Bu ya. Kalau resepsi, kalau rapat atau apa, nasi, kemudian lauknya kentang, kentang sama ati itu misalnya kentang, kemudian dikasih mie, ya Bu. Kemudian kerupuknya kerupuk udang misalnya, kemudian ada kentang mie, kemudian ada bergedel. Kira-kira itu enak banget nggak? Kurang sayur nih. Sama sayurnya apa? Sayurnya paling seledri sama ya. wortel kecil ya itu. Kadang kita nasi kotak yang untuk acara berbagi atau kadang untuk nasi kotak ya yang biasa itu kita kadang-kala melupakan masih banyak sekali mengkonsumsi karbohidrat begitu. Nih, jadi mungkin ini saya sekilas teori sedikit ya Bu, mohon maaf. Di sini tahun kita zaman kecil dulu, ini kayaknya ibu-ibunya lahiran 80-an ya Bu ya, 70 akhir sama 80-an. 80. Iya. Ini kita dulu mengenal 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Kalau belum minum susu dulu itu belum sempurna, padahal susu itu hanya pelengkap. Ya. Kemudian pada tahun 95 sampai 2014 itu kita mengenal pedoman umum gizi seimbang. Ini ada 13 pesan Bu. Kemudian karena 13 pesan, kemudian disempurnakan lagi menjadi tahun 2014 pedoman gizi seimbang dengan 10 pesan gizi. Hai. Dengan 10 pesan gizi. Di sini kalau masih mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna, mungkin nanti mulai dirubah ya Bu, kita ke pedoman gizi seimbang, PGS ya, pedoman gizi seimbang. Di sini ada 10 ya. Jadi apa kira-kira, karena ini pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam makanan setiap hari ya. Jadi kalau tadi disediakan mie sebagai sarapan, itu anggap aja kita pertama itu mensyukuri dulu, alhamdulillah masih ada makanan gitu ya. Kemudian kita makan itu harus beraneka ragam. Tidak harus selalu nasi dan lauk pauk. Jadi kalau kita sedang mengkonsumsi roti, kemudian mie, kentang dan atau lauknya tidak harus lauk hewani saja, bisa bervariasi gitu. Kemudian karena tidak ada makanan di dunia ini yang sempurna kecuali ASI. ASI pun hanya sampai anak usia 6 bulan, Bu. Jadi setelah 6 bulan kita wajib dikenalkan beraneka macam makanan. Ya. Kemudian kedua adalah banyak makan sayur dan buah. Ya, nanti sedikit saya kupas jenis-jenis sayur dan buah yang bagus kita konsumsi pada saat pandemi. Kemudian ketiga, mengkonsumsi lauk pauk yang sumber protein tinggi. Sumber protein tinggi di sini adalah lebih bagus adalah lauk hewani, ya. Tapi kita tetap harus mengcombine dengan protein nabati yang dari kacang-kacangan, misalnya tahu, tempe, dan kacang hijau serta lainnya. Protein tinggi ini sebenarnya bagus, terutama kita kalau banyak konsumsi ikan, daging merah, kemudian daging putih. Daging putih itu yang unggas, kemudian ayam dan sebagainya. Mungkin kita setiap hari selalu telur juga ya Bu, setiap hari mengkonsumsi protein ya Bu. Namun ada beberapa saudara kita di Indonesia itu yang hanya mengkonsumsi protein hewani itu bahkan setahun sekali pada saat Kurban, Idul Fitri dan sebagainya. Kita perlu bersyukur setiap hari kita menemukan sumber protein, tetapi kita harus mengkonsumsi dalam jumlah yang secukupnya. Gitu ya. Tetapi bagi anak yang sedang tumbuh kembang, terutama anak sekolah, itu perlu kita perhatikan.
dan juga bagaimana kita mengolah makanan tersebut. Sudah kita mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi sumber protein yang lain, tetapi diolahnya digoreng. Itu bagaimana ya? Itu. Jadi pengolahan makanan perlu kita perhatikan juga. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makan pokok. Tadi Ustadz Romi mungkin perlu maaf ya, jadi kalau sudah makan mie dan sebagainya tidak, itu dianggap makan ya Us ya. Kemudian batasan mengkonsumsi makan manis, asin dan berlemak. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah COVID atau dalam masa COVID itu tidak dianjurkan mengkonsumsi untuk penyembuhan ya, itu dikonsumsi manis yang glukosa yang berlebihan. Kemudian biasakan sarapan. Jadi saya mohon nanti titip pesan buat ke pihak sekolah, diupayakan anak-anak nanti sebelum sekolah tatap muka atau sekolah yang sudah normal kembali, membiasakan anak-anak untuk sarapan. Karena dengan sarapan kita anak-anak itu karena kalau kita makan itu biasanya 3 sampai 4 sampai jam itu biasanya kita baru merasa lapar. Takutnya anak-anak sekolah malamnya tidak makan atau makannya dibatas sedikit, kemudian pagi tidur itu kan tetap metabolisme tubuh jalan ya. Paginya waktu sekolah ngantuk karena lapar gitu ya. Kemudian minum air yang cukup dan aman. Kemudian 9 maaf ya. Maaf ini kita salah. Ini 7. Ini membaca label. Jadi kira-kira kalau ibu-ibu biasa membaca beli makanan jadi atau beli ke warung, itu biasanya dilihat harganya dulu atau label kadaluarsanya atau halal haramnya dulu? Expired. Masalah harga tidak masalah ya Bu. Expirednya dulu. Yang pertama mungkin kita halal haramnya dulu, kemudian expired, dan jangan lupa nilai gizinya Bu, nilai gizi yang ada di kemasan itu bagaimana? Karena kadang-kala nyun sewu ya, ada beberapa kemasan yang menjebak. Kadang tidak ditinggikan makanan yang misalnya dia itu sumber lemak, tetapi di situ cara membacanya itu biar konsumen itu agak sedikit bingung gitu loh. Mungkin kita tapi ada standar ya, sebenarnya ada standar pemberian label pada makanan. Nanti mungkin next time mungkin kita belajar itu ya Bu, tapi setidaknya kita baca dulu label makanan, kandungan gizinya, kemudian halal haram, masa kadaluarsanya juga. Kemudian cuci tangan, saya kira dengan pandemi ini mengubah pola hidup semua masyarakat, bahwa kita sering cuci tangan dengan air mengalir, itu lebih baik dengan sabun. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Di sini ya, jadi aktivitas fisik itu kita cukup sehari 30 menit gitu. Tapi kalau ibu-ibu nyapu, ngepel, jemur itu sudah termasuk olahraga belum Bu? Sudah. Tapi kalau sudah menurut teman saya yang dosen olahraga itu dikatakan belum Bu, karena itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Jadi kalau bisa aktivitas fisik itu yang spesifik lebih dikhususkan untuk mengolah tubuh kita. Jadi kalau kita sudah setiap hari kita beraktivitas itu sudah menjadi kebiasaan, itu perlu ditambah dengan olahraga juga, walaupun hanya jalan sehat. Jadi olahraga itu diharapkan dilakukan secara santai. Kadang kalau kita jemur, nyuci, ngepel itu kemerungsung nggak ya? Kemerungsung bahasa Purwokertonya apa ya? Terburu-buru nggak Bu? Relax nggak kira-kira kalau melakukan itu kadang? Kadang santai, kadang buru-buru. Iya, karena ibu itu tangannya banyak ya Bu, ada yang nyalain kompor, di sini jemur, di sana nyuapin anak gitu. Jadi kalau bisa diluangkan waktu 30 menit untuk aktivitas. Karena aktivitas fisik itu selain, kalau kita dengan pandemi bagaimana? Kita bisa dengan YouTube, kita mengolah tubuh, di situ banyak sekali ya Bu, tutorial gitu. Kemudian ini ya untuk gizi seimbang, berprestasi, mengkonsumsi makanan beraneka ragam, pola hidup bersih dan sehat, lakukan aktivitas fisik, mempertahankan dan mantau berat. Jadi sebenarnya kalau ke semua keluarga dimotorin oleh ibu dan didukung dengan ayah, karena
peran atau tugas untuk menyajikan makanan itu bukan hanya tugas ibu ya. Nah, mungkin kalau ayah bunda ayah ada yang ikut di sini itu tugas bersama. Jadi agar keluarga sehat ini saling mengingatkan atau saling membantu ya. Bagaimana menyediakan konsumsi makan yang beraneka ragam, kebiasaan pola hidup sehat dan beraktivitas fisik serta mempertahankan dan memantau berat badan. Mungkin nanti bisa Bu ada timbangan lah, minimal timbangan berat badan yang di rumah ya. Karena harga timbangan lebih relatif murah Bu, sekitar 50-an itu sudah dapat. Itu bisa memantau setidaknya sebagai alarm kita. Kemudian kita mengenal dengan isi piringku Bu. Tadi asupan makan yang seimbang untuk keluarga. Di sini dari Kemenkes mengenal ada isi piringku. Karena secara umum masyarakat mengkonsumsi dengan piring. Ini ada 7 pilar yang harus dipenuhi, yaitu kita minimal sehari mengkonsumsi 5 kelompok bahan makanan. Ini tadi gesernya piring ini kira-kira ini ilustrasi ya Bu ya, jadi tidak full sepiring gini penuh. Jadi terdiri dari kalau bisa sehari, ini dalam sehari nih 3-4 porsi karbohidrat, tidak harus dari nasi. Kalau sudah lauknya sudah tadi ada bakwan, ada sayur kentang, itu ya dikurangi nasinya begitu. Ini untuk standar orang normal ya Bu, yang tidak mempunyai masalah gizi. Kemudian sayur itu diupayakan porsinya sama dengan lauk makanan pokok. Ya bisa sekali makan tuh kita pakai mangkok apa ya? Mangkok sop yang kalau kita resepsi itu loh Bu, ada segitu kurang lebih. Kemudian buah. Ya. Kenapa buah lebih sedikit? Karena sebenarnya buah itu bisa digeser sama seimbang setengah dengan sayuran. Tetapi secara umum harga buah itu lebih mahal. Jadi biasanya ini untuk panduan nasional buahnya relatif lebih dibuat lebih ini ya, hanya 2-3 porsi. Kemudian sumber protein di sini 2-4 porsi sehari, baik lauk hewani maupun nabati. Tapi kadangkala kita konsumsinya gimana Bu? Di sini nasinya disedikitkan, ya saya ilustrasikan aja bisa. Ini ya, itu kita nasinya segini, bisa nggak ya di sini? Nyon sewu, kalau slide show kelihatan nggak ya Bu? Slide saya? Terlihat. Ya. Ya. Kira-kira kalau kita makan lauk pokok biasanya segini aja ya Bu ya, sepertiga aja ya. Nasinya dikurangi, ya kan kalau ada apa-apa lagi ibu-ibu yang diet. Sayurnya juga sedikit, ya kan Bu? Ini saya Bu, saya menggambarkan diri saya sendiri. Kemudian buahnya juga sauprit gitu ya, 1 potong segini. Kira-kira yang setengah apa Bu? Sayur. Sayur. Nasi ya. Oh, nasinya ada ditambahin gitu. Terus apa Bu? Kira-kira Anda, Ibu kalau sudah makan lauknya 1 butir telur ceplok, kira-kira sudah kenyang belum Bu? Belum. Ditambah apa lagi Bu selain telur? Kemudian biasanya apa Bu? Ada mendoan. Mendoan. Kemudian apa Bu? Lauknya ada telur sama mendoan, kira-kira sudah kenyang belum Bu? Belum juga. Apa Bu biasanya? Oseng. Ada oseng ampela ati misalnya. Kemudian Tambah goreng kentang. goreng kentang tambahin di sini. Kemudian ada Ati us. ati ya, dikasih ati goreng gitu ya. Jadi kadang-kala kita lupa bahwa porsi kita itu kadang berlebih di satu jenis zat gizi begitu. Kalau misalnya gimana Bu, kalau saya tadi kebanyakan proteinnya, ya nanti dikurangi, jadi jatah protein yang nanti sore atau semalam dikurangi. Tapi kok terlalu ribet ya, gitu ya. Jadi menurut untuk belajar agar kita bisa gizi seimbang gini pelan-pelan ya Bu, jangan terus nanti habis kuliah ini, habis parenting ini terus nanti tiba-tiba langsung serumah suruh diet semua gitu ya. Jadi pelan tetapi pasti. Di sini isi piringku
ada bedanya ya Bu, orang dewasa, anak-anak, kemudian baduta atau baduta di bawah 2 tahun. Kalau dia bawah 2 tahun, itu kalau secara umum kan gini ya Bu ya. Maaf, ini secara umum begini, tetapi kalau untuk isi piringku biasanya untuk aplikasi dibagi sepertiga saja. Di sana ini untuk anak di bawah 2 tahun kita lewati ya, balita ini kita lewati karena kita mungkin lebih fokus ke anak sekolah dan dewasa. Tapi sedikit ya, saya kalau untuk anak-anak 6 bulan sampai 5 tahun proteinnya diperhatikan ya Bu, terutama protein hewani karena protein hewani biasanya zat gizi makro maupun mikronya lebih lengkap. Ya, dia mulai dikenalkan sayur dan buah, makanan pokok. Ini yang untuk orang dewasa tadi sudah sedikit kita ilustrasikan. Lauk pauknya sedikit saja, jadi 1 kali makan cukup 1 hewani, 1 nabati. Tidak sudah ngambil ayam goreng, masih ngambil martabak telur, masih ngambil telur dadar, gitu ya Bu. Jadi untuk anak-anak maupun orang dewasa ada beberapa perbedaan. Gitu. Kemudian ini tadi yang sudah saya singgung bahwa sayur dan buah kadang-kala sayuran yang kita masak itu apa Bu? Tumis kangkung, kemudian sop, kemudian apa Bu? Cah. Sayur bening, kemudian sayur asem. Iya. Apakah selama ini kalau ibu-ibu maka sayuran itu selalu berwarna apa Bu? Hijau, orange. Oranye, wortel, hijau. Kira-kira putih ya. Kira-kira kalau kita masak selalu dikombinasi itu enggak Bu? Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang capcay gitu, kadang-kadang kan berwarna-warni. Jadi kalau kita ingin mengenalkan sayuran kepada keluarga, terutama anak-anak, diupayakan lebih dari 1 warna. Ya, selain untuk biasanya untuk anak-anak agar lebih menarik aja Bu, agar lebih menarik. Tapi selain menarik itu ternyata ada fungsinya Bu. Jadi sayuran itu ternyata ada berbagai warna, tidak hanya warna jilbab ya Bu. Di sini ada hijau, ada putih, ada ungu, ada merah, ada kuning atau oranye, kuning dan oranye. Jadi kita kupas satu-satu. Warna hijau, sayuran dan buah yang berwarna hijau itu mengandung karotin, vitamin C, asam folat dan mineral. Ini tujuannya apa? Kalau kandungan zat gizinya tidak perlu dihafal, tapi manfaatnya ya Bu. Ternyata sayuran hijau itu untuk meningkatkan imunitas, menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah dan menguatkan sel otak. Makanya waktu dulu ada yang ini ya, kalau ibu hamil atau ibu-ibu yang dari duduk berdiri kadang geliyengan, sering disebut kurang darah atau anemia, disarankan mengkonsumsi bayam. Iya enggak Bu? Ya. Ya. Padahal bayam itu sumber zat besi juga di situ. Jadi untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Kemudian sayuran putih. Ini kadang-kala jadi garnish pada saat kita beli ayam goreng ya Bu, ada kol, sawi putih dan sebagainya. Kira-kira anak-anak suka enggak? Kurang suka kan? Iya. Nah, itu bisa kita campur bakwan atau apa gitu. Jadi ternyata sayur putih itu mengandung vitamin E, kalsium dan zat alicin yang mengontrol kolesterol dan tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi ketimun dan sebagainya itu ya Bu. Kemudian yang berwarna ungu, jadi tidak hanya yang unyu-unyu saja atau BTS, maaf itu yang ungu sekarang lagi tren ya Bu, itu mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Ini meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Ya, ini kalau kita bikin terong, ya terong dilodeh, dibuat sayur asem, oke. Tapi kalau terong digoreng gimana Bu? Enak. Enak sih ya, enak gurih, crispy buat cemilan. Tapi perlu diingat kita itu sudah konsumsi lemaknya harus dibatasi. Ya. Kemudian yang berwarna merah itu ada semangka dan ini anggur merah dan sebagainya ya. Ini yang berwarna merah, ada bahkan bayam merah juga.
mengandung antioksidan dan melindungi pembuluh darah biar tidak rusak, kemudian mencegah terjadinya penyakit jantung dan mencegah kanker. Banyak mengandung vitamin A dan E. Kemudian yang sering sekali kita konsumsi adalah yang selain hijau, itu kuning dan oranye ya, kita tahunya sumber sayur. Itu memang banyak mengandung vitamin dan antioksidan. Kemudian ini bagus sekali untuk indera penglihatan. Jadi kita kalau untuk mencegah biar anak anak kita yang sekarang ini kan di depan gadget ya Bu ya, sering sekali kita bisa buatkan jus tomat, jus wortel dan sebagainya, itu bagus Bu untuk salah satunya untuk indera penglihatan. Tetapi tidak untuk mengurangi atau mencegah anak itu plus atau min. Karena kalau plus atau min ya biasanya atau silinder itu biasanya terkait dengan lensa mata. Ya. Tuh. Kemudian ini tadi sudah kita bahas sayur protein tinggi, tetapi jangan lupa cara pengolahannya. Apa-apa digoreng ya Bu ya. Tempe digoreng. Kira-kira kenapa sih kok kalau makan digoreng itu lebih enak? Selain lebih enak dan lebih praktis, kira-kira kenapa Bu? Iya, gurih ya, enak ya. Iya, gurih. Karena kita orang Jawa sering kadang saya sukanya yang gurih-gurih ya. Kira-kira kalau anak-anak dikenalkan dikasih pepes bandeng sama bandeng goreng dibalur telur, itu kira-kira milih mana Bu? Bandeng goreng biasanya. Bandeng goreng. Bandeng goreng. Kalau anak-anak itu sudah suka yang dikukus-kukus belum? Belum ya, jarang banget. Sudah. Ya, tadi di awal disampaikan sama Ustazah Uswatun bahwa belum kenal maka tak sayang ya kalau nggak salah. Jadi sama, kalau kita mau mengenalkan makanan ke anak-anak, itu memang kita harus mengenalkan dulu Bu. Jadi kita kenalkan dulu pelan-pelan. Ya, jadi kalau anaknya tidak dibiasakan mengkonsumsi gorengan atau yang berlemak, dia tidak akan menyukainya suatu ketika nanti. Tetapi kadangkala yang menjadi masalah, ibu-ibunya itu kalau bikin pepes lama nggak, harus cari daun, harus bumbu macam-macam ya Bu. Kadangkala kelemahan kita, saya terutama ibu-ibu itu mencari praktisnya, jadi digoreng aja deh gitu. Ya, tetapi akan tidak ada salahnya kita mencoba mengenalkan pengolahan makanan selain digoreng. Karena di anjuran pola gizi seimbang lagi kita harus membatasi konsumsi lemak. Kemudian ini variasi makanan pokok ya, tadi beraneka ragam. Ini saya gambarkan ilustrasi, di ada kentang, ada mie, ada perkedel, ada nasi. Ini malah nasi kuning sama nasi. Di sini belum makan ya ya kalau belum. Kemudian ini kita harus ingat Indonesia itu berlimpah ruah sumber pangan lokal. Di sini sumber karbohidrat itu beraneka ragam, dari labu, ubi, kemudian ada singkong, maka ini ada gandum dan sebagainya. Walaupun gandum kita belum produksi ya, tapi ada dan tersedia. Kemudian mengkonsumsi batas pangan manis, asin, dan berlemak. Manis itu jangan banyak-banyak ya, jadi sehari cukup 1 atau 2 kali minum manis. Kemudian asin, karena asin juga tentu kaitannya dengan hipertensi. Makanan berlemak juga. Ini dari panduan, saya ngambil aja panduan, kalau saya tampilkan angka-angka yang di tabel sangat sulit untuk dimengerti. Ini kita tampilkan yang panduan pengkonsumsi gula, garam, dan lemak oleh Kemenkes, ini dalam upaya mencegah obesitas. Itu G4, G1, L5. G4 itu gula 4 sendok makan per orang per hari. Jadi Kak, gimana kalau saya sudah minum kopi atau teh sehari 2 kali, itu berarti konsumsi makanan yang manis-manis seperti cake, kemudian bolu, puding dan sebagainya yang manis harus dibatasi. Gitu. Jadi kalau tidak 4 sendok itu dalam 4 sendok langsung di minuman ya, tapi ada bahan makanan yang atau makanan jadi atau makanan yang disediakan itu sudah manis, berarti harus kita
kurangi gitu. Ya. Kemudian garam itu cukup 1 sendok teh saja sehari. Jadi gimana Bu? Biasanya anak-anak, rasa asin anak-anak dan orang dewasa itu berbeda, nggih. Jadi kalau bisa, biasa Ibu mengkonsumsi makanan di rumah, asinnya itu jangan terlalu asin dengan lidah kita yang dewasa. Sebaiknya pemberian asin itu di saat mau matang itu Bu, ditaburkan asin sedikit begitu. Karena kalau dari awal biasanya tambah asin dengan pemanasan. Dan biasanya kalau tidak enak apa-apa kita tambah garam ya. Dan perlu diketahui juga bahwa sekarang makanan yang kemasan, makanan yang dikonsumsi jadi itu kadang diawetkan, itu juga mengandung natrium. Ya. Dan micin dan sebagainya itu perlu dibatasi juga. Kemudian L5, lemak 5 sendok makan sehari. Ini dianjurkan kalau kita sudah mengkonsumsi gorengan 1 atau 2 sehari, itu sebaiknya yang lainnya jangan digoreng. Tapi kalau makan mendoan biasanya berapa potong ya Bu? Kalau sore hujan-hujan gitu? Cukup 1 potong gorengan gitu? Tidak. Mendoan? Tanpa sadar gitu ya Bu? Mendoan 2, 3 masih ngambil nyomot apa namanya di sini? Tahu aci, kemudian ada yang lainnya. Kerupuk. Ada yang mengkonsumsi kerupuk nggak Bu? Kalau makan tidak ada pegangan kerupuk, berasa kurang? Iya. Iya, itu kerupuk itu kan karbohidrat, dari karbohidrat juga dengan lemak juga ya, digorengnya begitu. Kemudian ini ada beberapa saran aja. Jadi kalau untuk anak-anak di sini kita harus mencoba menganeka makanan yang dikonsumsi. Kemudian anak-anak mungkin untuk anak 6 sampai 19 tahun, saya nambahkan di sini hindari merokok karena dengan ini untuk membentuk pola hidup yang sehat ya Bu. Kemudian usahakan tetap ada makan bersama dengan keluarga. Itu walaupun di rumah atau di luar seminggu sekali. Karena dengan kita makan bersama itu meningkatkan selera makan, kemudian menjalin komunikasi agar keluarga lebih ini ya, apalagi nanti kalau anaknya sudah semakin besar Bu. Kalau saya anaknya kebetulan sudah tidak ada yang SD, sudah punya aktivitas sendiri. Bagaimanapun keluarga adalah nomor 1 gitu nggih. Kemudian makanan jajanan yang beraneka ragam ini minta tolong ibu-ibu untuk mengontrol ya, walaupun ibu-ibunya juga masih senang beli tahu bulat ya Bu kalau ada yang lewat. Nih, kemudian ingat anak-anak kita nanti akan beranjak dewasa, jadi terutama remaja putri dan calon pengantin itu nanti konsumsi makanan yang ini tetap diperhatikan karena ini saya gambarkan di sini biasanya anak yang gemuk itu biasanya jadi omongan itu kok gemuk ya gitu. Maka kita tahu gadis atau remaja putri nanti calonnya jadi ibu hamil. Kalau remaja putrinya sehat, remajanya sehat, kemudian nanti akan hamil pada usia yang tepat dan melahirkan anak-anak yang mempunyai gizi yang semakin bagus. Itu dari lansia mungkin nenek kakek yang tinggal serumah, perlu juga kita perhatikan asupan kalsium, batasi konsumsi natrium, gula, garam dan lemak. Begitu. Kemudian di sini kesimpulan yang bisa saya ambil sebelum kita diskusi, kita bertahap memulai hidup sehat dengan memilih dan mengolah bahan makanan serta menerapkan gizi seimbang. Jadi kalau kita mau diet, mau memperbaiki gizi harus perlahan. Karena merubah perilaku itu sangat perlu ketelatenan ya Bu. Kemudian untuk mencegah COVID, ada protokol kesehatan dan lindungi keluarga dari penularan virus COVID. Itu saja mungkin yang bisa sharingkan, mungkin lebih banyak nanti ke diskusinya. Itu ya Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ibu narasumber. Alhamdulillah meskipun saya tadi tidak menyekat waktu untuk pertanyaan berapa menit, tapi ternyata Ibu narasumbernya pas di 10 lebih
saya 20 menit, berarti kita masih ada waktu sekitar 40 menit untuk sesi diskusi dan tanya jawab sampai pukul 11 kurang 5 menit kita tutup acara parenting ini. Monggo Ayah Bunda, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan. Tapi saya bacakan dulu, sudah ada beberapa pertanyaan ini Ibu dari dari Ayah Bunda yang hadir di sini. Yang pertama dari Bunda Rahmi Wardani, beliau bertanya, ya. Ini Kak. Oke, ada yang nggak di-mute? Ya. Sudah ada banyak pertanyaan ini. Yang pertama saya bacakan dulu yang di kolom chat. Yang pertama pertanyaan dari Bunda Rahmi. Bunda Rahmi bertanya, pembahasan parenting kali ini lebih ke makanan pokok ya. Beliau ingin bertanya tentang makanan pokok. Bagaimana tentang cemilan-cemilan, Ibu? Ya, Ibu Erna, kan kita seringnya di rumah itu sedia cemilan itu biskuit atau jajanan basah ya. Itu kan mungkin bahannya ya karbo ya, kalau nggak terigu, kemudian tepung beras ya kalau jajanan pasar. Kalau biskuit otomatis terigu, mentega gitu kan. Nah itu apalagi kalau lebaran ya. Tapi sepertinya kalau kita nyun sewu ya masuk ke Alfamart tadi itu semuanya makanan pabrikan ya, tidak ada makanan yang langsung dari alam, itu pasti sudah diolah ya, dan kebanyakan juga berbahan dasarnya itu karbohidrat. Itu pertanyaan pertama. Nanti disambung lagi atau mau ditanggapi dulu atau mau saya bacakan semuanya, Ibu narasumber? Monggo saya ikut Ustazah aja. Satu-satu aja ya Bu, biar lebih fokus ya. Bagaimana dengan cemilan biskuit gitu ya? Oke, yeah. Terima kasih Bunda Rami atas pertanyaannya. Jadi memang untuk secara umum kita itu orang Indonesia, bahkan terutama di Indonesia ya, itu kalau konsumsi karbohidratnya itu lebih tinggi, sekitar 70-80% konsumsi sehari yang kita konsumsi itu sebagian besar dari karbohidrat. Ya, kemudian sarannya berapa sih sebaiknya untuk konsumsi karbohidrat itu diharapkan akan ada karbohidrat, protein dan lemak nih Bu, secara umum makronya itu kalau bisa sekitar 50-60% saja konsumsi sehari kita itu berasal dari karbohidrat. Kemudian bagaimana menghindar atau mencegah agar anak-anak kita mengkonsumsinya tidak hanya biskuit gitu ya Bu, kalau nggak salah itu. Jadi karena kalau kita mengkonsumsi bahan olahan yang tersedia itu kan banyak kan memang dari biskuit atau makanan-makanan yang memang bentuk dasarnya atau bahan dasarnya itu dari sumber karbohidrat. Bahkan cilok, cireng itu kan juga dari aci ya Bu ya. Gitu. Jadi ada beberapa produk yang sudah tersedia, mungkin Hobbit ya Bu ya, bahkan ada yang pabrikan juga, sudah ada dikombinasi dengan berbagai protein, misalnya dikasih rasa apa, ayam, kemudian daging, tapi dikombin tetap Kemudian ada juga yang sudah dengan sayuran, ada beberapa biskuit atau apa yang ada sumber berasal dari, ada tambahan dari produk sayuran dan sayuran, buah, dan bahkan ada yang dari protein biasanya itu. Tetapi mungkin kalau kita untuk anak-anak, kita batasi aja konsumsinya. Kalau biskuit ya mungkin satu sekarang kan sudah ada kemasan kecil itu ya Bu ya, yang isi 3 gitu, saya nggak perlu menyebut merek itu, biasanya anak-anak cukup 1 atau 2 bungkus sehari, tidak sekali makan ya Bu gitu. Kemudian untuk kita bisa mengkombin, jadi dibuatkan kalau sempat ya kalau sempat dibuatkan di rumah gitu ya Bu, sumber proteinnya atau sumber makanan cemilan tersebut gitu. Mungkin itu Ustazah Bunda Rami, mungkin ada yang belum saya jawab. Salah satu upayanya mungkin menguranginya, konsumsi nasinya dibatasi atau dikurangi, terutama untuk dewasa ya bisa mengkomen, tapi kalau anak-anak masih penting konsumsi nasinya ditambahkan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Ibu Erna. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ayah Bunda yang ada di room ini untuk memberikan pertanyaan secara langsung.
Barangkali ada yang mau berbicara langsung dengan narasumber, saya persilahkan. Saya saja. Monggo silakan dari Bunda Heni Purwanti, silakan. Tadi saya sudah nulis, tapi kan mendingan lebih baik ini aja ya Ustaz ya. Ini anak saya kan umur 7 tahun ya Ustaz. Tapi kok dia tuh nggak suka buah dari kecil, kenapa? Gimana caranya biar dia suka sama buah gitu? Oke. Dia sudah beberapa kali kayak orang dengan berbagai cara lucu tapi tetap aja dia nggak suka. Gimana caranya kalau biar dia suka buah? Gitu aja sih, terima kasih. Monggo Ibu narasumber, jadi kalau saya tangkap putranya tidak suka buah gitu. Bagaimana supaya suka buah? Ya, terima kasih Ibu Wanti. Ini saya juga baca di chatnya beliau. Anaknya 7 tahun supaya suka buah gitu ya. Memang Bu, kendalanya kalau anak-anak itu buah, sayur itu paling susah. Yeah. Tapi kalau buah tuh dia langsung muntah gitu loh. Oh gitu, JNJ. Memang ada beberapa orang mungkin, jadi gini, saya tidak menyalahkan siapa, jadi gini Bu, kalau kita mengenalkan buah, jadi dari kecil kalau kita membuat MPASI atau waktu kecil itu kita memang sudah berusaha untuk mengenalkan semua makanan. Jadi kalau anak-anak, kalau sekali makan, ya kayak kita lah, kalau waktu sebelum nikah itu kan kalau dikatakan sama si A, kalau belum 2-3 kali belum seneng ya Bu ya. Jadi sama aja. Jadi kalau kita mengenalkan anak, misalnya si anak itu tidak mau pisang pertama, jangan langsung kita menjaga atau mengatakan bahwa anak saya tidak suka pisang. Begitu. Kita ulang lagi 2 kali, 3 kali, tapi porsinya jangan seperti satu persis gitu ya Bu. Jadi kita kenakan sedikit demi sedikit. Atau bisa misalnya pisang gitu ya, kalau nggak mau kita diolah dengan bentuk lain, misalnya dibuat nugget, itu kan digoreng ya Bu, itu bisa. Yang penting anak itu mengenal aroma dan rasanya dulu Bu, walaupun bentuknya dibentuk dengan lain. Kemudian misalnya tidak mau melon gitu, misalnya dibuat puding, dibuat makanan-makanan apa yang bisa ada, kita buat sari dari buah-buahan tersebut begitu Bu. Kalau memang dia nggak mau secara langsung, kita bisa olah dengan bentuk yang lain begitu Bu. Banyak sekali Bu resep yang untuk itu, tapi memang butuh ketelitian dan ketelatenan dan kesabaran Bu, karena kalau kita baru mengenalkan sekali 2 kali anak masih belum mau, kita olah lagi kayak di alergi, jadi pelan-pelan begitu Bu. Dan biasanya kalau buah si A nggak mau, coba buah yang lain begitu Bu. Mungkin biasanya anak-anak itu dibuat puding Bu, biasanya lebih suka, terus dibentuk karakter-karakter gitu. Ya itu puding dia juga nggak suka tuh, gimana caranya ya? Atau bikin kayak es coklat gitu kan, jadi dia suka coklat, jadi misalnya pisang atau melon, jadi seluruh coklat tetap aja dia nggak mau, dia diambil coklatnya aja, buahnya nggak dimakan. Ya, coba ya Bu ya putranya. Perempuan. Oh perempuan, ya. Nggak apa-apa Bu, nanti pelan-pelan saja. Kalau memang buahnya tidak mau, asalkan konsumsi sayurnya mencukupi, saya kira untuk asupan vitamin mineralnya tercukupi Bu, begitu. Kalau enggak nanti ini Bu, kan ada beberapa puding yang sudah tinggal buat, itu kan sudah ada perasa, pakai perasa dulu Bu, jadi pelan, nanti kalau itu baru yang aslinya buah. Kalau seandainya model kayak apa tuh, jus yang di kotak-kotak itu, enak Bu? Bisa nggak ya Ustaz ya? Yang apa tuh, jus yang tapi di buah vita gitu loh, modelnya itu dikenalin dulu. Kira-kira gimana ya? Kalau untuk perkenalan boleh Bu pakai yang kemasan, tetapi lama-kelamaan dibuat yang alami saja Bu, karena kalau yang di kemasan kan sudah ada zat pengawet ya, tapi kalau yang alami kita buat, mungkin karena anak perempuan juga dilibatkan cara mengolahnya, itu dia mungkin lebih senang Bu. Oh iya ya, mungkin ya. Diajak, karena anak-anak terutama kebetulan saya nggak punya anak perempuan ya, jadi bayangkan kalau punya anak perempuan diajak ke dapur, disuruh bikin, walaupun nanti rumahnya berantakan, tapi anak itu akan lebih senang gitu Bu. Gitu. Memang itu pola pengasuhan kita gitu. Gitu Bu Heni. Oke, terima kasih Ustaz. Persilakan lagi bagi ayah bunda yang mau bertanya secara langsung. Kalau ya silakan ayah bunda. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat dulu.
Assalamualaikum. Monggo, ada Ibu Dia? Bunda Dia? Oh, tidak. Saya bertanya yang dari Bunda Hidaki. Beralih dari tema makanan nih katanya. Apakah benar untuk air putih yang kita minum untuk ukuran orang dewasa itu hitungannya 1 liter per 20 kg berat badan? Apakah seperti itu menghitungnya untuk kebutuhan air putih dari berat badan? Ya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan air putih, langsung saya jawab ya, Us ya. Jadi air putih itu kalau untuk orang normal, artinya tidak ada tertentu, karena ada beberapa penyakit tertentu yang harus dibatasi konsumsi air putihnya, airnya, asupan cairannya. Jadi normalnya itu dianjurkan 2 liter dalam sehari. Ya. Tidak harus kita minum 2 liter air, gitu tidak. Tapi kadangkala kita kan mengkonsumsi minuman atau makanan yang mengandung cairan. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengkonsumsi air putih sehari 2 liter, alhamdulillah. Kalau tidak sampai, kadang kan tidak sampai ya usia, kalau kita harus pakai botol yang besar itu 2 botol misalnya sehari, nanti kita pertama kali akan beser, sering ke belakang dan sebagainya ya. Dan biasanya kita tidak lupa, kita sudah mengkonsumsi teh, kopi, jus, ya kan, kemudian sop, kemudian cairan-cairan yang lain itu termasuk kalau kita hitung itu sudah termasuk untuk asupan cairan Ibu, begitu. Jadi kalau orang dewasa secara rata-rata sehari 2000 mili atau 2 liter gitu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini Bu dari Alvira, dari bundanya Arina kelas 1. Bertanya terkait dengan kebiasaan anak-anak sekarang yang tidak bisa terhindar dari fast food dan frozen food. Sekarang banyak gerai frozen food ya di pinggir jalan itu. Nah, kira-kira batasan jumlah aman untuk mengkonsumsi atau ada strategi konsumsi bahan makanan lain untuk menetralisir frozen food yang sudah masuk. Jadi memang frozen food itu enak, masaknya juga praktis. Nah itu bagaimana batasan mengkonsumsinya, kemudian bagaimana apakah bisa menetralisir gitu ya, makan apa kalau supaya mungkin bahan pengawet, zat tambahan yang ada di frozen food itu bisa tidak terlalu merusak tubuh gitu, bagaimana mungkin seperti itu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini, kalau untuk menghindarinya nggak usah beli dulu, gitu ya. Tidak beli, tapi kalau nggak mungkin kan kalau kita tidak membeli, karena kalau bisa kita tetap mengenalkan semua aneka ragam makanan kepada anak, gitu. Karena kalau tidak, anak saya nggak boleh makan, saya sebutnya nugget gitu ya, karena nugget itu gini-gini gitu. Kita sudah berpikir bahwa nugget itu frozen food, kemudian tidak baik, ada zat pengawetnya. Ya, tetapi kita itu anak itu tidak selalu berada bersama kita, ya kan? Suatu ketika dia akan keluar di lingkungan di luar kita yang tidak setiap 24 jam di depan kita. Gitu. Jadi tetap kita kenalkan, ini loh Dek, namanya nugget. Tetapi karena nugget itu mungkin kalau anak kecil kelas 1 sampai kelas 4 belum tahu ya, nugget itu kita sebutnya nugget terbuat dari ikan misalnya, mengandung zat gizi ini. Tapi yang pengawet dan sebagainya ini berbahaya, kayaknya untuk komunikasi dengan anak kelas 1, kelas 2 belum. Ini kita, kalau kamu makan ini banyak-banyak, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi kita mengenalkan bahaya dan sebagainya kepada anak sesuai dengan level usianya. Kemudian sehari bahaya boleh makan, misalnya makan apa ya anak kecil itu, sosis misalnya. Karena itu kan kadang kamu boleh bikin atau boleh makan, boleh beli di luar yang kalau dimasak ibunya saya yakin minyaknya masih putih, masih kuning ya Bu ya, masih aman, bersih gitu ya. Tetapi kalau anak itu nanti jajan di luar, itu kadangkala banyak sekali pedagang yang masih selubungnya yang plastik itu digoreng, karena dengan adanya plastik itu tambah enak katanya ya. Itu kamu boleh makan itu, kalau boleh beli sekali 2 kali boleh, atau kalau dimasakkan ibu di rumah, tapi penggunaan misalnya
perasannya, misalnya saus atau apa itu kita benar-benar yang menurut kita paling aman untuk kesehatan, gitu ya Bu. Karena saus itu sebenarnya kan terbuat dari tomat sebenarnya. Tapi kadang-kala ada beberapa merek tertentu yang bisa dicampur dengan bahan lain dan pengawet yang lain. Ya, pertama pemilihan bahan makan yang kita sediakan keluarga itu yang harus perlu dipahami ibu-ibu semua ya. Kemudian cara batasannya berapa? Kalau kita misalnya ke makanan kemasan atau makanan frozen food, itu tujuannya untuk apa kita berikan ke anak? Kalau tujuannya untuk mengganti atau sebagai pelengkap lauk pauk, ya kan tadi lauk pauk kan sekitar kalau hewani sekitar 2-3 porsi Bu, ya kan? Kalau satu porsi, kalau biasa ukuran rumah tangga itu satu potong ayam paha itu satu kali makan itu sekitar segitu. Jadi kalau nugget berapa ya? Tergantung ukurannya juga. Jadi kurang lebih 50 gram sekali makan. Itu sekitar 2 atau 3 potong nugget gitu Bu. Jadi batasan-batasannya itu kita yang membatasi dan bagaimana cara mengolahnya begitu. Tetap kalau bisa Bu, kalau bikin frozen food itu bisa ini ya kita buat sendiri di rumah itu bisa. Kalau ibunya telaten, kalau saya tidak telaten Bu, saya nggak bisa masak walaupun ahli gizi gitu. Mungkin ini tips saya Bu, mungkin ada benarnya ada salahnya juga. Jadi anak-anak saya itu saya kenalkan semua makanan yang ada di jajanan. Street food itu saya kenalkan. Walaupun anak saya tidak meminta. Pertama, karena saya kepo, Bu. Saya pengen, karena saya ahli gizi, orang gizi pengen tahu rasanya, cilor itu gimana, kemudian rasanya sempol ya yang ada. Itu saya coba beli, kemudian kita kenalkan anak saya, ini rasanya. Kalau dia alhamdulillah sampai sekarang udah bisa milah, oh ini enak, ini enggak gitu ya Bu. Ini sehat apa enggak? Kadang ya karena udah terpapar ibunya ya. Itu minyaknya gimana? Hitam atau kuning gitu. Kadang sudah tahu karena mungkin sudah terpapar dari. Jadi kalau biasanya saya belikan dulu rasa yang asli di jajanan atau street food. Kemudian dia suruh merasakan. Kemudian nanti kalau sempat kita buat bareng, saya olah lagi, kalau dia suka kita buatkan. Tetapi itu waktu anak saya masih kecil Bu, saya sering mengeksplor membuat yang jajanan-jajanan itu, tetapi dengan berjalannya waktu tidak sempat. Kemudian setidaknya anak-anak itu mengenal dulu makanannya, itu dikenalkan semua dulu. Nanti dia akan memilah kok Bu, mana yang baik, mana yang tidak, begitu. Misalnya kita tahu anak kita suka sosis bakar, ya kita belikan yang benar-benar frozen food yang menurut kita aman, kita olah sendiri di rumah, begitu. Begitu Bu, itu tips dari saya gitu. Iya. Pertanyaan berikutnya di kolom chat ada pertanyaan tentang untuk mengurangi garam ini dari Bunda Zafirah. Ya, dari Bunda Zafirah bertanya, Bu Erna, untuk mengurangi konsumsi garam, apakah boleh itu diganti dengan garam Himalayan? Sekarang kan banyak ditawarkan ya garam Himalayan itu katanya kandungan lebih tinggi begitu ya. Itu apakah itu lebih baik garam itu atau gimana? Yeah. Boleh. Terima kasih Bunda Vira. Di sini konsumsi garam yang dimaksud di sini adalah garam yang beriodium, yang kalau di anjuran gizi seimbang itu yang dikonsumsi adalah garam beriodium. Garam itu kan rumus kimianya NaCl, natrium klorida. Di situ kalau di gizi ditambahkannya adalah yodium, itu ditambahkan di situ, sengaja ditambahkan di garam dapur, ya, dalam upaya mencegah masalah gizi yaitu gondok atau gangguan kekurangan yodium. Itu memang dulu disarankan kita mengkonsumsi garam beriodium, begitu. Kemudian yang menjadi masalah dibatasi garam yang dimaksud di sini adalah natriumnya. Natriumnya Bu, natriumnya itu ada di garam. Memang garam itu natrium gitu ya. Yang dibatasi hanya berapa tadi? 1 sendok teh ya. 1 sendok teh itu untuk orang normal, artinya tidak mempunyai gejala penyakit tertentu, misalnya hipertensi dan sebagainya. Jadi hanya garam untuk garam dapur yang dibatasi. Hanya 1 sendok teh. Kemudian
bagi yang mempunyai hipertensi dan sebagainya dikurangi. Caranya kita tambahkan setelah saat waktu masak terakhir itu. Kemudian untuk mengurangi garam-garam itu Bu, kita selain mengurangi jumlahnya juga bisa ditambahkan rempah-rempah. Rempah-rempah kita Indonesia berlimpah ya, ada salam, laos dan sebagainya itu untuk meningkatkan rasa. Karena garam salah satunya untuk meningkatkan rasa makanan. Begitu. Kemudian untuk mengurangi diganti dengan garam Himalaya. Kalau garam Himalaya kayaknya itu beda-beda komposisi dengan garam dapur Bu. Tapi memang ada beberapa penelitian dan sebagainya garam itu bisa untuk membantu mencegah atau mengurangi penyakit tertentu. Jadi tidak perlu diganti, tetapi dikurangi jumlahnya. Kalau untuk masak gitu. Tapi kalau memang biasanya kalau orang sudah biasa makan garam, saya ingatkan untuk beli garam kalau bisa garam yang bubuk putih ya, yang ada tulisan yodiumnya gitu. Itu diganti untuk Himalaya. Saya belum pernah membaca referensinya, tetapi setahu saya beda komposisinya begitu Bu. Karena emang ini ada kalau kita makan tidak asin kok kurang enak gitu ya. Ya itu Bu, kalau asinnya itu biasanya kalau untuk yang mungkin yang sudah hipertensi atau masaknya jangan pakai asin dulu. Kemudian bagi yang normal dikasih asin sedikit setelah matang. Kemudian bagi yang mempunyai penyakit hipertensi tidak usah dikasih garam Bu. Biasanya dengan pemanasan itu juga akan nambah asin, dan kalau kita masak tambah asin, sering dipanaskan itu semakin natriumnya asinnya tambah tinggi ya natriumnya. Kemudian tidak hanya garam yang harus dibatasi Bu, di sini dibatasi juga kayak kecap, kemudian makanan kemasan yang diawetkan itu natriumnya juga tinggi gitu. Jadi itu mungkin Bu, kalau untuk diganti garam Himalaya saya belum pernah. Mungkin rasanya akan sedikit berbeda mungkin. Ini pertanyaan di chat sudah habis. Barangkali dari ayah bunda yang mau bertanya langsung kepada ibu narasumber, saya silakan lagi. Masih ada waktu 5 menit ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya sendiri mau bertanya, boleh Ibu Erna? Monggo Bu. Tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit ya tentang makanan kemasan ya. Ada perbedaan gitu kalau di keluarga tuh ini suka bahasa sini tuh ayam-ayaman. Kata si A, apalagi kalau masak kumpul bersama gitu ya, pakai penyedap, pakai mecin, pakai Royco gitu, nyebut merek ini jadinya. Ada yang bilang gak usah, jangan, itu berbahaya. Ada yang bilang kalau sedikit tidak apa-apa. Nah sebetulnya dari secara teoritis gitu ya, penambahan mecin gitu ya, petsin, kemudian kayak penyedap yang Royco, Masako gitu, itu seperti apa ya? Terima kasih Ustazah Uswatun. Jadi memang banyak sekali di masyarakat ya, ada yang menggunakan micin boleh, bahkan kita tahu makanan yang kemasan saat ini ya, ada yang dengan rasa asin, pedas, balado dan macam-macam, itu sebenarnya di situ ada micinnya, karena untuk memberi rasa umami, rasa gurih di situ. Yeah. Kemudian seberapa banyak, ini ya sesuai dengan ini, jangan katanya Fatty Vera lagu dangdut zaman saya itu tidak sedang-sedang saja gitu ya. Ada beberapa pendapat dari ahli gizi pun ada beberapa pendapat Bu, boleh mengkonsumsi, ada yang sama sekali tidak. Terus kalau saya boleh mengkonsumsi tapi dalam jumlah yang sedikit, hanya untuk mengenalkan rasa, karena kalau kita taunya hanya manis sama asin aja kan kurang ada rasa gurihnya Bu. Ada sebenarnya sekarang umami, ada rasa yang gurih begitu. Kemudian penggunaan itu sedikit aja hanya untuk perasa, dan sekarang ada juga yang kaldu jamur itu lebih aman Bu ya. Penggunaan kaldu jamur, atau kalau untuk merasa makanan, untuk memantapkan kita bisa kasih rempah-rempah Bu. Begitu. Iya. Ya, terima kasih. Boleh dipakai tapi jangan berlebihan begitu Bu. Iya. Masih ada pertanyaan lagi ya Bunda? Persilakan. Maaf Us. Ya. Silakan Bu Bunda ini, silakan.
Itu kalau untuk micin, kalau untuk saya yang penderita amandel itu mempengaruhi apa enggak itu ya, Us? Amandel dengan micin. Amandel itu tidak hanya disebabkan oleh micin ya Bu, mungkin pemicu untuk anak yang banyak makan yang pengawet dan sebagainya, memicu untuk terkena amandel gitu loh Bu. Karena kan itu karena organ ya yang bermasalah di sana. Tapi sebaiknya untuk anak-anak dibatasi Bu. Ini Bu, kalau anak-anak itu di pedoman pembuatan penyusunan makanan pendamping ASI atau itu sebaiknya anak-anak itu tidak dikenalkan terlalu manis, terlalu asin, terlalu gurih dulu. Jadi sedang-sedang saja Bu, jangan dikasih rasa dulu. Karena kalau makanan sudah diolah itu biasanya kan bercampur, akan membuat suatu rasa, gitu. Jadi bahkan untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu penambahan garam itu sebaiknya dikurangi. Tidak bahkan diberikan untuk masak ASI itu Bu. Nah biasanya dengan kita menambah di situ karena di situ ada lemak dan sebagainya bisa menambah rasa makanan tersebut. Dan yang saya pesan aja untuk ibu yang mengenalkan mie instan atau apapun, sebaiknya kalau mau biar anaknya tidak mau jangan diberi bumbunya Bu, bumbunya sedikit aja atau dikurangi gitu. Nanti anak-anak kalau malah bikin yang sesuai dengan bumbu aslinya dia merasa malah nggak enak gitu loh. Itu salah satu tips juga Bu. Jadi ada juga teman saya bikin mie instan itu tetap dikasih mie instan merek XY, tapi hanya dikasih kecap sama kecap aja sedikit, karena kecap itu kan natriumnya juga tinggi ya Bu. Kemudian dikasih ini bumbunya sedikit gitu. Atau malah ditambah bawang brambang aja biar ada rasanya. Gitu. Oh gitu ya. Terima kasih. Yeah. Monggo ya Bunda, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira udah cukup ya. Tadi nomor HP Ibu narasumber sudah kita ketahui. Mungkin ya tentu saja boleh bertanya mungkin ke Ibu narasumber ya, tapi di waktu monggo tidak saatnya beliau sedang istirahat ya saya kira. Atau tiap pagi nanya menunya. Oke, baiklah ya Bunda, kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Tapi sebelum ditutup, saya beri kesempatan kepada Ibu narasumber untuk memberikan closing statement dari materi kita pada pagi hari ini untuk bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Monggo. Ya, terima kasih. Closingnya, mohon maaf jika saya dalam menyampaikan kurang maksimal. Saya closingnya setiap apa yang dimasak bunda-bunda tersayang dengan penuh cinta akan meningkatkan gizi keluarga. Gitu Bu. Jadi masalah dengan cinta. Luar biasa ya kalau kita menyajikan apapun tapi dengan cinta ya akan terasa berbeda, akan menjadi penumbuh semangat, akan menjadi gizi yang masuk ke dalam tubuh anggota keluarga kita, kemudian menjadi manfaat untuk belajar dan beribadah ya, luar biasa sekali. Baiklah ayah bunda semua, yang terhormat Ibu narasumber Erna Kusumawati, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, ini alhamdulillah masih ikut bergabung, kemudian Ayah Dodi dan ibu-ibu pengurus komite, serta ayah bunda semua, keluarga besar SDIT Harapan Bunda 2, akhirnya parenting class edisi perdana mungkin ya di tahun 2021-2022 ini telah kita laksanakan. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita foto bersama dulu ya. Oke, sesi foto bersama. Monggo dibuka kameranya, kelihatan ini ibu cantiknya, ayah gampangnya kelihatan. Saya hitung nanti bergantian 1, 2, ya. Berikutnya sekali lagi
asyhadu